Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwanil kiram, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ada satu disertasi menarik yang dikutip di dalam media kafah ya, termasuk yang dibicarakan yang menjadi sumber pembahasan jejak khilafah di Nusantara. Yaitu disertasi Pak Kastori Mujahid namanya, bapaknya itu namanya Mujahid, dan ini sudah lulus uji ya, bahkan rektor UIN mana itu yang langsung mengujinya, profesor ya, seorang profesor, dan ada banyak 4 kalau tidak salah profesor dan 2 doktor yang mereka menjadi dosen penguji ke disertasinya Pak Kastori. Ini menarik sekali karena ini masih hangat. Beliau itu jadi doktornya bulan Februari apa Maret itu. Ya, itu masih hangat sekali. Ya. Dan ini dan memang sudah menjadi rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi menariknya itu informasi ini keluar bulan Maret ya. Berarti pada masa ketika masyarakat semakin membicarakan. Bahkan yang terakhir itu Fadlizon itu menyampaikan ini sudah lama dia punya data-data. Jadi Fadlizon itu udah punya lama bahwa saya punya kayak sepertinya tuh tadi tuh saya lihat, saya beli dari pengepul emas ya, dan ditimbang nilai emas kan dulu dinar dan dirham mata uang di Bani Umayyah, dan ini pada masa Al-Walid pertama. Uniknya ini, padahal Al-Walid pertama kan sering kita bahas, nggak bawa catatan padahal nggak catatan. Tapi ada helah karena 4 bulan. Iya. Dikasih keringanan ya. Nanti minggu depan putih Ustaz. Ya? Putih banyak WFH ya. Ini kena lampu. Kita nggak apa-apa begini ya. Nggak apa-apa. Biar santai aja ya. Nggak usah serius lah. Seperti biasanya lah, santai. Jadi ini semakin menguatkan satu demi satu, terus banyak sekali. Akhirnya justru Allah ingin, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hadis dari Imam Ahmad itu, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Ini kan rencana Allah nih. Ini rencana Allah. Jadi Allah memang sudah mendesain semua gitu. Tiba-tiba Fadlizon bicara, memang khilafah ada pada tahun sekitar 714 Masehi di masa Al-Walid pertama ya. Cuman tidak dirinci, ini harus kita pelajari kenapa kok bisa ditemukan identitas Al-Walid pertama itu ya. Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Yang kita tahu, ini saya hanya mengingatkan Pak Heru saja. Yang lain udah pada ingat ya. Jadi 711 itu satu hal yang unik. Ini saya heran, kan saya udah bilang 711 itu peristiwa unik, atau pada masa Al-Walid pertama itu, kenapa keunikannya? Khilafah ini kan pasang surut, naik turun. Dan kok mungkin saya nggak tahu tepat nggak, endilalahnya ketika Al-Walid pertama itu banyak peristiwa yang bersifat internasional. Penaklukan India di masa Al-Walid pertama, ya, penaklukan Andalusia di masa Al-Walid pertama. Aneh nih. Ini aneh. Nah, kalau sampai Indonesia itu dimasuki atau ada interaksi valid dengan Islam pada tahun 714 ditemukan itu, ya,
Berarti ini Al-Walid pertama ini walaupun kan disebutkan di dalam sejarah, saya bahas itu, saya hanya mengingatkan Al-Walid ini termasuk orang bodoh. Dalam tanda kutip ya. Maksudnya di antara, kalau Muawiyah kan semua orang mengakui jenius. Muawiyah ini jenius sekali. Ya, cerdas. Apalagi nanti saudaranya Al-Walid beda bapak, beda kakek, maksudnya beda sepupuan lah gitu ya, atau paman gitu. Nanti Umar namanya cerdas luar biasa. Terus juga sebenarnya termasuk Yazid anaknya Muawiyah itu kan cerdas-cerdas. Jadi tetapi Al-Walid ini anaknya Abdul Malik ya. Abdul Malik sendiri seorang yang cerdas. Al-Walid ini agak kurang cerdas gitu. Jadi orang Arab yang nggak ngerti tata bahasa Arab. Kayak apa itu? Ya, orang Arab tapi nggak ngerti tata bahasa Arab. Sebenarnya banyak ya. Tapi kan kalau harusnya sebagai seorang cendekia seorang pemimpin negara minimal dasar-dasar itu ngerti. Jadi setiap dia ngomong tuh semakin belajar dia semakin belajar dia semakin tidak paham. Tetapi terlepas dari itu, kok orang bodohnya khalifah itu dalam tanda kutip ya, orang yang kurang cerdasnya saja seorang khalifah itu prestasinya menaklukkan Andalusia, menaklukkan India, bahkan sampai koinnya itu masuk ke Indonesia. Kemudian ketika saya googling dan ini menjadi pembicaraan, Pak Kasori itu disertasinya dimuat di Google dan di situs resmi UIN itu, ya. Nah, kita bisa pelajari itu juga. Dan judul disertasinya kan di bawah Panji Estergon, hubungan kekhilafahan Turki Utsmani dan Kesultanan Demak pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Di abstrak beliau mengatakan sebetulnya ketika dia melakukan penelitian selama 1 bulan penuh ya, yang concern abad 15 dan 16, kenyataannya yang dia temukan data bahwa hubungan Nusantara dengan khilafah itu itu sudah terjadi pada awal-awal abad masuknya Islam ya, yang menurut siapa? Orang Bandung teh? Profesor bukan, Ahmad Mansur Surya Negara menyebutkan apa yang disampaikan oleh Hamka, bahwa teori Hamka menyebutkan Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Ya, akhir abad ke-7. Nah, artinya itu kalau akhir abad ke-7 itu berarti masih di masa Khulafaur Rasyidin. Nah, kalau bukti sejarah ini kan abad ke-8, 711. Bahkan kalau abad ke-7 akhir itu sudah masuk Bani Umayyah. Nah, jadi Pak Kastori ya, Pak Kastori itu menyebutkan sebetulnya sudah ditemukan data di Turki sana juga ada catatan, dan di Indonesia juga ada catatan bukti-bukti sejarah Islam itu sudah masuk atau ada hubungan antara khilafah Islamiyah di Timur Tengah dengan Nusantara, kerajaan-kerajaan Nusantara itu sejak abad ke-7, 8, walaupun dia fokus hanya melakukan penelitian di abad ke-15 dan 16. Nah, ini berkaitan dengan Kesultanan Demak karena itu terjadi pada abad ke-15 dan 16 ya. Itu ketika Demak itu mulai bangkit. Nah, terutama Sultan Agung, Raden Patah Sultan Agung. Nah, yang menjadi pembahasan itu sebetulnya tentang Panji Estergon. Emang ada bahasa Turkinya nih, makanya disebut Panji Estergon itu sudah di-Indonesiakan. Panji Estergon itu yang unik adalah ketika Turki punya Panji Estergon, ya, Khilafah Utsmaniyah ini Panjinya Estergon, itu sama persis dengan apa yang dipunyai oleh Kerajaan Demak, Kesultanan Demak. Nah, apa yang bisa membuat bisa menjadikan ini kita berusaha keras untuk membantahnya, sulit untuk menjadikan bahwa tidak ada hubungan sama sekali gitu. Kan ini dianggap oleh seorang peneliti dari Inggris, profesor sejarah Inggris itu mengatakan tidak ada hubungan khilafah dengan Nusantara itu. Seorang profesor sejarah kebangsaan Inggris tinggal di Indonesia atau fasih bahasa Indonesia sampai mengatakan itu dia bantah gitu. Padahal sebelumnya diwawancara tidak disampaikan itu ya. Dia
menyatakan ada. Tapi ketika sudah terpublish ada hubungan khilafah Nusantara dengan Nusantara itu, dia kemudian bantah, nggak ada. Ini kan ada yang aneh. Apalagi kita tahu khilafah itu dihancurkannya sama Inggris. Ya. Nah, jadi ini justru malah semakin menguatkan kalau begitu dia menyembunyikan sesuatu keberadaan itu. Baik. Jadi di dalam Panji Estergon itu kan ada tulisan La ilaha illallah dan Nasrum minallah wa fathun qarib. Ya. Itu sama-sama, tulisannya sama. Yang bahkan Pak Kasori itu menyebutkan ini dikutip oleh tempo.co. Ini unik ya. Jadi tempo.co itu melakukan apa namanya? Riset. Bukan riset, dia mempublikasikan disertasinya Pak Kasori itu. Dia katakan di Tempo itu ada media online lain kayak Media Umat dan Suara Islam ya, dan kalau tidak salah Suara Hidayatullah tuh ada juga. Nanti dicek lagi. Tempo sendiri bahkan menyebutkan dari aspek bagaimana pada abad apa yang disampaikan oleh Pak Kasori, abad ke-20 awal tahun 1912, masih ingat waktu itu 1912 ada flu Spanyol. Flu Spanyol itu sampai ke Jogja. Ini kan unik gitu. Dan apa yang dilakukan oleh masyarakat Jogja berkaitan dengan Panji Estergon itu, yang disebut sebagai di Jawa disebutnya sebagai Kiai Tunggul Wulung. Panji itu disebut, kalau di Jogja disebutnya Kiai Tunggul Wulung. Tunggul itu artinya unggul, Wulung itu artinya ungu. Jadi pada masa Hamengkubuwono ke-6 ya, itu Raja Jogja pada tahun 1912 tuh. Masyarakat tuh meminta agar Panji ini dibawa keliling Jogja untuk menyelamatkan masyarakat Jogja dari virus Spanyol itu. Dan baca sholawat, baca zikir segala macam itu. Memang ini ada sedikit pengaruh mistiknya juga. Ya karena setelah deislamisasi itu, sekularisasi oleh Belanda, hal semacam itu muncul lagi tuh, ya kepercayaan. Kalau dulu nenek moyang orang Jogja tentu saja berkaitan dengan kerajaan Demak, Kesultanan Demak itu, mereka menjadikan Kiai Tunggul Wulung itu sejak abad ke-15 ya, atau abad 16, Kiai Tunggul Wulung itu dijadikan sebagai panji untuk melawan Portugis, buat perang. Warnanya merah. Jadi memang untuk berperang itu. Dan terjadi distorsi itu, penurunan fungsi yang tadinya buat perang lawan Portugis, akhirnya oleh masyarakat Jogja yang ada pengaruh kliniknya dijadikan sebagai jimat untuk mengusir flu. Nah, Indonesia, Nusantara, sebetulnya bukan hanya Indonesia, karena Singapura, Brunei, ya, Malaysia, sampai ke Filipina itu, Nusantara itu tidak mungkin, tidak bisa tidak, kecuali memang sangat erat hubungannya antara khilafah, baik itu Umayyah, Abbasiyah, yang terakhir adalah Turki Utsmani, yang Utsmaniyah, itu dengan Nusantara itu. Dan itu hubungannya bukan hubungan sekedar hubungan perdagangan, hubungan sekedar dakwah, tidak. Tetapi yang ditemukan oleh Pak Kasori itu adalah ketika Sultan Agung itu berangkat mengutus orang untuk ke Syarif Mekah dan kemudian berangkat ke Turki, ya, itu abad 15, maka pulangnya dia diberikan pengangkatan sebagai sultan oleh kekhilafahan Turki, ya, dan kemudian membawa oleh-oleh diantaranya Kiai Tunggul Wulung itu. Sehingga kalau kita perhatikan, dengan semakin opini tentang khilafah ini, ya, dan semakin didekatkannya opini itu kepada telinga kaum muslimin, baik dengan sengaja maupun tidak, baik dari yang pro maupun yang kontra, sebetulnya ini harus kita menyadari. Rencana Allah terhadap ini itu apa? Ya, kalau bahasa MH Ainun Najib itu kan sebetulnya ini kan rencana Allah. Ini kan desainnya Allah. Ya, ini viral juga di
medsos ya tentang apa yang dikatakan oleh MH Ainun Najib. Orang yang menentang khilafah itu kan menentang Allah, kehendak Allah gitu. Sebetulnya memang kalau kita melihat ini memang sudah rencana Allah untuk mewujudkan rencananya gitu. Anda suka, Anda tidak suka, Anda setuju, Anda tidak setuju, itu nggak ada urusannya. Kadang khalifah pertama saja ini kalau menggunakan bahasanya MH, khalifah pertama juga sebetulnya kan ditanya oleh malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya kan, apakah engkau akan menjadikan seseorang yang nanti akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Malaikat juga sebetulnya kalau boleh nggak usah lah gitu. Nahnu nusabbihu wa nuqaddis lak. Kita sudah mensucikan engkau, sudah memuliakan ya. Apa yang Allah harapkan dengan kepemimpinan di muka bumi ini sudah tercover lah. Tapi inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu. Jangan ini maksudnya. Kamu pikir apakah aku mendesain manusia, merencanakan bikin khalifah di muka bumi dari galangan manusia itu justru akan menjadikan yasfikud dima wa nuqaddis yufsidu fil ard wa yasfikud dima? Enggak. Kenapa? Karena para mufassirin menjelaskan karena Allah sudah menurunkan hukum, aturan, syariat agar tidak terjadi yufsidu fil ard wa yasfikud dima. Maka khalifah pertama Adam itu kan khalifah pertama, bagaimanapun juga nggak bisa dibantah itu. Disebut khalifah karena Adam itu menggantikan Azazil ya, menggantikan malaikat juga disebut khalifah secara bahasa. Tetapi kemudian ketika kelembagaan khilafah Islamiyah, kelembagaannya itu lembaga kan? Khilafah itu nama lembaganya, pemimpinnya, organisasi, ketua organisasinya sebutnya khalifah. Maka itu pun akan punya karakteristik dan hasil yang sama dengan Adam alaihissalam jika Allah ketika mengutus Adam, menciptakan Adam dan Adam menyembah Allah Subhanahu wa taala, waalaikumsalam. Itu maka akan mendapatkan hasil yang sama. Bahwa Adam tidak akan yufsidu fil ard wa yasfikud dima, sebagaimana juga nanti setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah lembagakan, kelembagaan ini dari Allah dan kepemimpinannya juga atas izin Allah akan memberikan hasil yang sama, la yufsidu fil ard wa la yusfikud dima. Tidak akan memberikan kerusakan dan juga tidak akan menumpahkan darah. Ini diperkuat dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Jadi proses pergantian itu seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir ya. Safwatut Tafasir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Imam Jalalain juga dalam tafsir Jalalainnya menyebutkan memang proses kenapa disebut khalifah itu karena berganti gitu, saling menggantikan. Makanya kata Nabi SAW, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, kanat banu Israila tasusuhumul anbiya ya, kanat banu Israil adalah Bani Israel itu tasusuhumul anbiya, dia dikelola, dipimpin oleh para nabi. Ya, kullama halakan nabiyun khalafahu nabi. Jadi ketika nabi satu meninggal diganti nabi yang lain. Nah, Bani Israel sendiri itu kan sejak Yakub, anaknya Yakub ya, yang suka berjalan di tengah malam, di malam hari itu sebutnya Israel. Nah, keturunan Yakub ini yang menjadi cikal bakal Israel itu. Makanya ini sebetulnya kan klaim. Orang Yahudi kan mengklaim Ibrahim itu orang Yahudi. Aneh kan? Ya, sampai Allah harus menjawab, makana Ibrahimu Yahudi, katanya kan begitu. Ya. Bahkan orang Nasrani juga mengklaim Ibrahim itu adalah orang Yahudi, orang Nasrani juga. Wala Nasraniun. Jadi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi itu ada kepada Israel itu setelah Yakub. Bagaimana mungkin Ibrahim bapaknya Yakub itu disebut Yahudi? Sebagaimana juga bagaimana mungkin disebut Nasrani, itu lebih belakang lagi. Tapi kan klaim seperti itu memang mereka itu dari dulu begitu, ya. Nah, kembali jadi kanat banu Israil tasusuhumul anbiya.
Ya, ketika Nabi ini meninggal, kemudian khalafahu Nabi yang lain menggantikan sampai Isa alaihissalam. Walaupun Isa itu bukan orang Bani Israel, bukan dari kalangan Israel, tapi Allah mengangkat Isa itu untuk Bani Israel. Wa id qala Isa ibn Maryam. Tapi kalau Musa itu orang Israel. Wa id qala Musa ya qaumi, dan berkata Musa, wahai kaumku. Tapi Allah menggunakan frase yang berbeda ketika wa id qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel. Jadi Isa bukan Bani Israel. Ya, ini menurut tafsir As-Soffatut Tafasir menjelaskan Isa itu bukan Bani Israel, sehingga Allah menggunakan frase dalam Al-Quran itu ya Bani Israel. Kenapa? Karena Isa bukan Bani Israel, tapi Isa Nabi yang diutus untuk Bani Israel. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Nah, artinya kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Muslim tadi, ketika Nabi satu meninggal maka digantikan Nabi yang lain. Tapi innahu, sesungguhnya umat Islam itu la nabiyya ba'di. Tidak ada umat Islam itu mempunyai Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelah Nabi SAW kan harus ada regenerasi dong. Kan ini rencana Allah dari sejak diciptakan manusia pertama sampai manusia terakhir. Allah tuh sudah mendesain harus ada yang memimpin umat. Karena kalau nggak ada, kacau sudah. Lembaganya disebut sebagai khilafah, ketua lembaganya disebut khalifah. Ini sejak Adam sudah dilembagakan itu sebetulnya, ya. Nah, tetapi ketika Nabi Muhammad wafat, kan nggak boleh ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalaupun Isa nanti juga sekedar menggenap, menuntaskan tugasnya Isa, itu sesuai desain Allah lah itu mah. Nanti belakangan itu mah ya. Jadi mengislamkan orang-orang Kristen, Katolik terutama, ya, dan Protestan, atau ya orang Nasrani lah. Nah, jadi orang setelah Nabi Muhammad tidak ada. La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Hanya akan ada fasayakunu al-khulafa fayaksurun. Akan ada para khulafa dan itu jumlahnya banyak. Ini sebetulnya berkaitan dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Kan hadis Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ulama sepakat terkait dengan hadis Bukhari dan Muslim itu masuk kategori hadis sahih. Tidak ada yang menyangkal memasukkan itu sebagai hadis kecuali hadis sahih saja, ya. Nah, sehingga dan banyak sekali berserakan hadis-hadis yang berkaitan dengan akan kembalinya masa itu, masa kekhilafahan itu, karena ini bukan persoalan sekedar kelembagaannya saja, tetapi ini sekedar ini berkaitan yang paling utama adalah sustainable, apa namanya itu, keberlanjutan ajaran ini. Karena kalau enggak dilanjutkan, pasti manusia itu yusfikud dima wa yufsidu fil ard. Kalau enggak ada keberlanjutan, pasti akan terjadi kerusakan di muka bumi dan pertumpahan darah. Coba perhatikan bagaimana Islam masuk ke Indonesia dengan orang Portugis masuk ke Indonesia. 1511 Masehi, ya, itu masuknya itu udah benar-benar kan kenapa terjadi perlawanan? Coba kalau mereka nggak melakukan sesuatu yang mengancam, merugikan bangsa Indonesia. Tapi Islam datang, itu nggak ada peperangan sama sekali. Luar biasa. Islam datang itu nggak ada perang sama sekali di Indonesia ini. Nggak ada perang. Diterima dengan damai selama ratusan tahun. Kalau masuknya tahun, katakanlah disebut abad ke-7, ya. Abad ke-7 mulai Bani Umayyah, kemudian ditemukan bukti 711 itu, 714 Masehi itu, masa Al-Walid pertama, itu paling panjang sampai 1511 itu berarti berapa tahun ya? Coba bayangkan. Demak sendiri itu berdiri abad ke-15 itu, sebelum Portugis datang tuh udah ada Demak dulu. Memang ada Majapahit runtuh, ada tudingan. Tapi setelah diteliti sejarah, Majapahit itu runtuh bukan karena
bukan karena pengaruh Islam, kan di buku SD itu ada kesempatan untuk menjelekkan Islam, disebutkan Majapahit runtuh karena pengaruh ada Islam, dihancurkan oleh Islam. Tidak. Kenyataannya Pak Ahmad Mansur Negara mengatakan temuan dia, dan ini semakin banyak temuan-temuan bahwa Majapahit runtuh karena konflik di antara mereka. Hindu dengan Hindu itu. Hindu dengan Buddha dan seterusnya. Tidak ada sebetulnya. Seandainya ada pun pasti bukan dalam bentuk pengkhianatan, bukan dalam bentuk yang lain-lain kecuali dakwah. Kalaupun ada perang pasti perang gentleman gitu. Apa tuh maksudnya? Ya seperti kita melawan Portugis gitu. Ya. Nah, itu hal yang berbeda. Seperti Badar juga ya memang pasti aturannya berbeda. Tetapi dakwah itu sebetulnya kenapa kok Islam diterima? Apa yang menjadikan alasan Islam itu harus ditolak? Ya kan, apa yang menjadi alasan? Nggak ada. Karena Islam itu, contoh, masuk ke Andalusia. Andalusia itu dianalisis oleh profesor ini, diingat ya. Profesor Abdus Syafi. Ini profesor sejarah. Menulis tentang Bani Umayyah. Bani Umayyah. Itu kan tahun 711 itu Bani Umayyah. Dan beliau mengutip apa yang ditulis oleh Thomas Arnold, ya. Itu sangat populer tuh, seorang orientalis. Jadi menulis tentang sejarah Islam. Jadi T. Arnold itu saja, seorang Nasrani ini, orang Kristen, menyebutkan masuknya Islam ke Spanyol tahun 711 tadi. Masih ingat siapa tadi khalifahnya teh? Lupa. Oh iya. Tidur. Terima kasih sudah dibantu. Nah, antum bisa bayangkan ini seorang orientalis, orang Kristen, sejarawan Kristen dan terkenal ya tulisannya itu. Dia katakan masuknya Islam ke Andalusia. Andalusia ini pada abad ke-8 Masehi masih mencakup seluruh wilayah Portugis dan Spanyol. Dari mulai utara sampai ke selatan itu satu Andalusia. Dikuasai oleh bangsa Goths atau Visigoth, agamanya Katolik. Dan orang-orang Yahudi di Andalusia, Spanyol dan Portugis itu, pada masa Visigoth berkuasa, itu adalah kaum yang paling tertindas, teraniaya. Kemudian diceritakan, ketika Islam masuk ke sana, maka yang paling mendapatkan kegembiraan diantaranya adalah orang-orang Katolik yang dipimpin oleh Julian. Roderick ini jahat sekali. Sehingga pada masa Visigoth berkuasa itu, bukan hanya Roderick ya, di sebelum-sebelumnya itu raja-raja Visigoth itu puluhan tahun ada di sana, ya bahkan mungkin ratusan tahun, itu menguasai Andalusia, itu jahat mereka terhadap Yahudi, dan mereka itu jadi kalau rajanya bukan orang Katolik, dia harus mengikuti keinginan orang-orang Katolik. Itu salah satu kejahatannya Roderick, ya. Tapi caranya mereka itu nggak pernah dakwah gitu, dipaksa, take it or leave it, sama tuh Bush gayanya itu, stick or carrot gitu, mau tongkat apa wortel gitu, itu gayanya sama itu orang Kristen itu. Ketika mereka berkuasa, Yahudi itu sudah nggak bisa punya tempat, selalu paling resah. Ketika Islam datang, orang-orang Yahudi diberikan kebebasan, orang Nasrani diberikan kebebasan, sehingga akhirnya kata T. Arnold itu, ya, sebagaimana dikutip oleh Profesor Abdus Syafi tadi, ya, itu dia katakan satu semacam anugerah terbesar bagi bangsa Andalusia adalah masuknya Islam ke sana. Coba antum bayangin, itu orang Kristen yang ngomong. Hal yang sama ketika Islam itu datang ke Indonesia. Tidak ada persoalan. Klaim dari Pak Ahmad Mansur Negara, Kalingga itu Muslim. Kalingga itu Muslim. Tapi sejarawan yang lain mengatakan, di antara yang dikutip Pak Said Agil Siroj, dia belum Muslim, tapi perilakunya seperti orang Islam.
dan masyarakatnya diberi kebebasan untuk memeluk Islam. Allah alam ya. Cuman kalau Pak Ahmad Mansur mengatakan Kalingga itu sudah Muslim. Dan itu abad ke-8. Ya, 8 Masehi itu. Kalingga di Jawa Tengah, Pak. Tapi Kalingga itu penguasanya pindahan dari Palembang. Dari dulu Sriwijaya. Tapi Sriwijaya ini kan ada Jambi, ada Sumatera Selatan. Nah, karena ada persoalan politik di situ, akhirnya dia hijrah ke Jawa Tengah. Ya. Tapi ya ini contohnya misalkan. Dan terkenal gitu. Bahkan Kalingga ini kalau di buku SD udah disebutkan dia Hindu. Dia Hindu. Ya. Tetapi ya ini memang ini perlu diperdebatkan, dipelajari lebih lanjut. Cuman kalau kita lebih percaya dengan Pak Ahmad Mansur itu. Disebutkan Kalingga itu, Ratu Sima itu adalah sebagai pemimpin yang sangat adil. Kan selalu itu, terkenal itu. Kalingga itu, kalau kita masih ingat pelajaran sejarah SD itu, disebutkan Kalingga itu adalah ratunya itu sangat adil. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita melihat kisruhnya bangsa Indonesia, ya, tentang Kalingga itu boleh diedit nanti ya, karena tidak dipastikan. Tetapi yang pasti, sejak Indonesia itu katakanlah dari mulai masuknya kerajaan-kerajaan Islam, ya, sampai kemudian masuknya kerajaan dari Eropa, ya, sampai terus Belanda 1602 Masehi masuk, ya, kemudian sampai selama 350 tahun mereka berkuasa di Indonesia, di Nusantara. Itu bisa dibedakan tuh sebetulnya. Ketika masa Islam tadi 800 tahun, kan rentangnya panjang. Dengan Portugis cuma sebentar dan Belanda itu hanya 300 tahun dan tahun 1786-an kira-kira gitu ya. Kan masuk Prancis tuh. Danellis, ya. Pak Danellis ini kan masuk menggantikan Belanda. Karena di sana Napoleon Bonaparte menang perang lawan Belanda. Itu Belanda dikuasai Prancis tuh. Ketika Napoleon Bonaparte itu berkuasa. Kemudian ketika dia kalah perang, dia sudah tidak berkuasa lagi, digantikan sama Inggris. Ya, Stamford Raffles. Yang uniknya Indonesia itu unik gitu. Di tugunya Raffles itu di Kebun Raya Bogor itu dikenang gitu. Dan masyarakat yang mungkin juga nggak baca ya, foto-foto bangga gitu. Foto di depan tugu Raffles. Padahal dia penjahat buat Indonesia gitu. Orang Indonesia ini unik gitu. Bahkan terhadap penjahat yang melakukan penjajahan di Indonesia saja mereka foto selfie gitu. Wih, depan tugu Raffles nih, yang sebut makam Raffles segala macam lah. Masya Allah, ini orang Indonesia tuh. Padahal sejak Eropa masuk itu, hancur. Kerja paksa, kerja rodi, Jepang juga begitu, sama, udah hancur lah. Diskriminasi terhadap Islam, belah bambu, ya. Imam Bonjol berperang dengan kaum adat, itu kan perang Padri itu, kan diadu domba sama Belanda. Ya. Demikian juga Tidore itu, Sultan Babula dan seterusnya. Demikian juga di Ponorogo juga kan itu ada terus belah bambu terus itu. Gayanya begitu terus. Sampai sekarang ya? Ini perlu diedit kan nih? Sampai sekarang. Ya, makanya orang yang anti sejarah, anti khilafah, interaksi dengan Nusantara itu jangan-jangan sebetulnya dia keturunan Portugis atau Belanda itu, atau ideologinya sama dengan orang-orang Eropa itu gitu. Jangan-jangan gitu ya. Neo kayaknya begitu. Mungkin ya ada yang mungkin ada warisannya di sono yang merasa karena mereka merasa memang merugikan bangsa Indonesia, dan ketika orang Indonesia itu sadar bahwa ternyata ratusan tahun, 800 tahun mereka itu hidup damai, tentram, aman, nyaman di masa kekuasaan Islam yang 300-an sampai 400 tahun itu dikuasai oleh bangsa Eropa, dan hasilnya justru malah kerusakan di muka bumi. Nah ini perhatikan, pentingnya pesan.
Islam datang rahmatan lil alamin. Ketika Islam ditinggalkan, datang penjajah Belanda, yufsidu fil ard wa yasfikud dima. Ini kenyataan sejarah. Nggak ada, kalau ada buktikan bantah bahwa sebaliknya. Tapi kenyataannya memang begitu. Gimana gitu? Nah, maka ini menjadi satu pemahaman penting bagi orang-orang yang hidup, ya, bangsa Indonesia hidup di Nusantara ini, bahwa sejarah sudah memberikan penjelasan, memberikan bukti kepada kita dengan temuan-temuan yang tidak bisa dibantah. Kemudian yang terpenting yang kedua sebetulnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah merencanakan, ya, sudah mendesain, dan masa-masa ini adalah masa di mana janji Allah Subhanahu wa taala itu akan terrealisasi. Ya. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, ya, terima atau tidak terima, ya itu yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi persoalannya adalah sebetulnya kita punya amal soleh apa tidak? Menjemput janji Allah itu. Ditunggu juga, tidur besok akan tetap datang terbit matahari. Matahari akan pasti terbit karena itu sudah kehendak Allah. Dan itu dari timur, besok itu masih dari timur. Habis ini tidur, matahari terbit nggak? Pasti terbit. Boleh dibilang begitu, kan? Karena perputaran sunatullah gitu maksudnya.